Iya, pemirsa, kasus COVID-19 di Amerika Serikat kembali melonjak. Meski belum ada laporan lonjakan kasus positif di kalangan WNI di Amerika Serikat dan Kanada, perwakilan Republik Indonesia di wilayah itu siap membantu WNI yang tertimpa musibah, termasuk membantu kepulangan migran kapal pesiar. Lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 di atas angka 50.000 per hari ditambah perubahan epicentrum ke wilayah selatan Amerika Serikat ternyata belum disertai peningkatan signifikan jumlah WNI yang terpapar di Amerika Serikat maupun Kanada. Kanada bahkan sekarang masuk negara yang boleh kembali melakukan penerbangan komersial ke Uni Eropa karena bisa meratakan kurva penularan. Jauh lebih baik di sini. Sejak awal KBRI Ottawa bersama-sama dengan KJRI Toronto, KJRI Vancouver telah melakukan public outreach yang sangat intensif untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI. Dan syukur alhamdulillah memang sejauh ini tidak ada WNI yang terinfeksi kecuali satu orang yang kami dengar di Toronto yang kondisinya sekarang sudah cukup stabil. Sedangkan di Amerika Serikat, KBRI di Washington DC juga membantu memperlancar kepulangan belasan ribu migran yang bekerja di industri kapal pesiar. Perbakan virus corona di kapal pesiar sempat menjadi isu besar dengan kapal Diamond Princess di Jepang dan sejumlah kapal pesiar lain dengan ABK asal Indonesia di lepas pantai California. Menurut Pusat Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC di awal perbakan, ada 800 kasus positif yang berasal dari kapal pesiar. Selain itu, jutaan penumpang dan ratusan ribu pekerja industri ini juga berasal dari berbagai negara. Asosiasi Pelayaran Pesiar sejak Maret menghentikan kegiatannya, sehingga membuat banyak pekerja migran tak bisa lagi bekerja. Proses pemulangan mereka tidak mudah. Selain terbentur faktor larangan perjalanan di sejumlah negara, pemulangan migran juga harus menaati protokol kesehatan. Ada yang sakit, ada tentunya. Kita juga meminta kepada perusahaan atau manajemen dari kapal pesiar tersebut untuk segera dipisahkan dan dibawa ke rumah sakit seperti kasus di beberapa kapal pesiar. Protokolnya untuk masuk ke Indonesia, seluruh awak anak buah kapal itu harus dikarantina dulu selama 14 hari sebelum kembali ke Indonesia. Kini lebih dari 13.000 migran asal Indonesia telah kembali ke tanah air secara bertahap. Meski perekonomian di Amerika Serikat mulai dibuka, tapi kegiatan kapal pesiar belum termasuk yang dipulihkan di fase-fase awal pembukaan. Yang penting di sini adalah perwakilan Indonesia di Amerika Serikat sudah terus-menerus menjalin kontak dan mendapat pernyataan dari perusahaan kapal pesiar bahwa mereka yang sekarang dipulangkan itu nanti pada waktu kapal pesiar kembali beroperasi, mereka akan dipanggil lagi. Tanpa menyebut spesifik negara tempat mereka bekerja, data Kemenlu menunjukkan sedikitnya 180 pekerja migran kapal pesiar Indonesia terpapar COVID-19. 5 diantaranya meninggal dunia. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.